Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3062. Saat ini, semua tokoh penting sedang menuju ke area itu. Jika harta karun ini terungkap, pasti akan mengguncang dunia. Hausan berkata, matanya membara. Pria gemuk itu mengangguk setuju. Harta karun yang lahir di tambang guling bukanlah barang biasa. Lin Yan mengerutkan kening, dan untuk sesaat, sedikit rasa tertarik muncul dalam dirinya. Namun, dibandingkan dengan harta karun ini, harta karun itu jelas tidak sepenting milik Shen Yisan. Petik 2. Mereka semua adalah temanku. Lin Yan menatap Hausan dan berkata, Tuan Lin, tenanglah. Meskipun ada harta karun di sini, klan monyet kuno saya telah mengetahui bahwa seorang jenius dari klan kera emas kuno telah lahir, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Selain itu, saya telah mengirim kabar kepada tokoh-tokoh penting dari klan monyet kuno saya, mereka akan segera tiba. Lin Yan mengangguk setuju, lalu menatap kera emas Yuanyu dan si kera emas kecil, dan segera meninggalkan gua. Hausan dan pria gemuk itu mengikutinya. Namun, Hausan tetap di pintu masuk gua, tidak mengizinkan kultivator lain masuk. Sebelum pergi, Lin Yan meninggalkan sebuah formasi yang tak mudah ditembus oleh kultivator biasa. Lagi pula, tempat ini memang tidak aman. Sedangkan pria gemuk itu justru mengikuti Lin Yan, menolak pergi. Petik 2. Saudara Lin, kau mau kemana? Bisakah kau membawaku? Tanya pria gemuk itu. Petik 2. Tentu saja, ke sana. Ada harta karun di sana. Lin Yan menunjuk. Petik 2. Kemana? Pria gemuk itu melihat ke arah yang ditunjuk Lin Yan. Ketika ia berbalik, Lin Yan sudah pergi. Petik 2. Saudara Lin, kau sungguh tidak setia meninggalkanku sendirian. Teriak pria gemuk itu. Tapi sekarang, Lin Yan jelas berada jauh. Di dalam gua, tatapan Yuanyu menyiratkan sedikit keheranan. Sebuah peta. Ia sepertinya berpikir. Lin Yan meninggalkan sebuah peta di sini, gambaran lengkap seluruh tambang guling. Yuanyu tahu tentang itu, tetapi keratua itu bersikeras bahwa peta itu sangat berharga, jadi ia menyimpannya. Kemudian, karena takut dicuri oleh manusia binatang lain dari tambang guling, ia menguburnya di bawah tanah di luar gua. Yuanyu tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, peta Lin Yan tak ada hubungannya dengan gudang harta karun di tambang roh kuno. Ia hanya berharap harta karun itu segera ditemukan, dan para kultivator itu segera pergi, agar area itu bisa kembali tenang seperti sedia kala. Di luar gua, terdapat area yang dipenuhi tumpukan batu. Batu-batu ini dikumpulkan keratua itu, biasa saja dan biasa saja. Namun, di bawah bebatuan, di tanah, terdapat seekor serangga seukuran ibu jari dengan tanda-tanda misterius di tubuhnya, sedang merayap di atas peta. Ini adalah kultivator Zerg. Ia benar-benar sedang berkultivasi di sini. Sambil menyerap energi dari segala arah, cahayanya memancar tak terkendali. Bas! Pada saat itu, cahaya itu melesat keluar, menerangi tanah di bawah, bahkan peta di bawahnya, lalu melesat ke atas. Petik 2. Aku tak boleh membiarkan para kultivator di luar mengetahui keberadaanku, gumam kultivator Zerg itu dalam hati. Petik 2. Jika cahaya itu melesat ke depan, seseorang pasti akan tahu lokasinya. Begitu Master Serangga diketahui, pasti akan menimbulkan kekacauan. Aku khawatir para kultivator tua bodoh itu pasti ingin menangkapku, jadi lebih baik aku melepaskan kekuatan ini ke tempat lain. Pikir kultivator serangga itu dalam hati. Bas! Di bawah kendalinya, pola-pola misterius di tubuhnya berkedip-kedip, dan cahaya di sini terus menyala. Lalu ia bergegas menuju langit. Peta siapa ini? Ini sebenarnya membantu Tuan Bak. Biarkan orang-orang idiot di luar sana menemukan harta karun sialan itu, agar aku bisa fokus pada kultivasiku. Ketika mereka menemukan harta karun itu, mereka pasti akan tertawa. Serangga itu tiba-tiba tertawa. Siapapun yang menggambar peta ini benar-benar jahat. Mereka sengaja menandai suatu titik dan meletakkan benda semacam itu di sana. Cek-cek. Petik 2. Namun, peta ini menunjukkan seluruh area 10.000 tahun yang lalu. Sekarang sudah berubah. Mereka butuh waktu untuk menemukannya. Kata serangga itu. Acu. Lin Yan, yang bersembunyi di pegunungan, tiba-tiba bersin. Ini mengejutkannya. Boom. Tetapi pada saat itu, seberkas cahaya berkelap-kelip di langit di atas area ini. Pada saat itu, banyak kultivator berdiri tegak di langit. Peta itu. Peta harta karun telah muncul kembali.
Banyak makhluk kuat berkumpul, dan banyak yang bahkan melayang ke udara, menatap langit dengan saksama. Lin Yan, yang bertengger di gunung, juga menatap. Berbeda dengan kultivator lainnya, wajahnya kini sedikit berbinar. Apakah ini peta harta karun? Mengapa terlihat begitu familiar? Setelah memeriksanya dengan saksama, senyum getir tersungging di sudut mulut Lin Yan. Apakah ini lelucon? Bukankah ini peta yang sama yang dimilikinya 10.000 tahun yang lalu? Para kultivator di seluruh distrik pertambangan Wanling salah mengira ini peta harta karun. Lin Yan bingung. Mengapa tepatnya peta ini terlihat di langit? Siapa yang menyebabkan masalah ini? Bas. Sebuah titik muncul di peta, bersinar terang. Disitulah harta karun itu berada. Ini tak diragukan lagi harta karun yang langka. Cepat tuliskan. Entah kenapa, peta ini begitu aneh. Aku tidak bisa memahaminya. Berbeda dengan yang ada di distrik pertambangan Guling. Jika aku bisa memahaminya, mungkinkah ini harta karunnya? Master yang menciptakan peta ini pasti tak tertandingi. Dia pasti telah menggunakan teknik yang disengaja dan misterius. Semakin hebat, semakin luar biasa harta karun ini. Kali ini, Kaisar Matahari Roh, Kaisar Klan Petir, dan yang lainnya tiba. Klan Ikan dan Klan Air menyatakan gencatan senjata, Klan Binatang Buas Kuno tiba, dan dikabarkan bahwa seorang pemimpin Klan Iblis yang kuat juga datang, khusus mencari harta karun ini. Tiba-tiba, banyak suara bergema, menggema jauh dan luas. Peta harta karun ini, yang menerangi langit, benar-benar menyebabkan keresahan besar. Banyak individu kuat telah meninggalkan segalanya untuk datang khusus untuk ini. Banyak yang berspekulasi bahwa ini mungkin terkait dengan reinkarnasi. Reinkarnasi terlalu misterius. Harta karun ini, yang terhubung dengan reinkarnasi, benar-benar gila. Mendengar celoteh para kultivator di sekitarnya, Lin Yan tercengang. Individu kuat dari berbagai wilayah, termasuk domain langit berbintang kuno dari benua langit mendalam, juga telah tiba, hanya untuk harta karun ini. Dikabarkan bahwa San yang perkasa dari alam 9 matahari, 9 klan, dan klan 9 gunung yang juga telah tiba. Alam 9 matahari membanggakan 4 gunung besar Zuu dan Jiuyang, di mana berdiam 4 klan besar mereka. Zushan telah dimusnahkan oleh Lin Yan. Dan para kultivator Wushan hampir dibasmi olehnya juga. Kini, 9 matahari juga telah tiba. Ini benar-benar menandai perpindahan seluruh kekuatan di alam 9 matahari ke tempat ini. Cahaya yang begitu cemerlang meletus di luar negeri Tiansu, mengirimkan gelombang kejut ke hati banyak tokoh terkemuka. Berita itu menyebar ke domain langit berbintang kuno di benua Tiansuan, dan bahkan yang terkuat pun merasa gelisah. Lagi pula, banyak teks kuno mencatat kejadian serupa sebagai kedatangan harta karun. Banyak ahli berspekulasi bahwa ini setidaknya sebuah senjata samsara. Dengan pemikiran ini, banyak kultivator mulai mencari. Sekalipun mereka tidak dapat menemukannya, sekalipun mereka cukup beruntung untuk menyaksikannya, itu akan cukup untuk seumur hidup mereka.